Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Devni. Kali ini kita akan belajar tema 6H Bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi dan kata kunci. Pengertian teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah, ilmiah populer, laporan, artikel, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Ciri-ciri teks non-fiksi. Ciri-ciri dari teks non-fiksi sebagai berikut. Yang pertama, taraf objektivitas tinggi. Yang kedua, menggugah nalar atau pikiran pembaca. Yang ketiga, bahasa denotatif atau makna sebenarnya. Yang keempat, menarik. Jenis teks non-fiksi. Teks non-fiksi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, teks non-fiksi murni. Teks non-fiksi murni merupakan pengembangan berdasarkan data-data yang autentik. 2. Teks non-fiksi kreatif. Teks non-fiksi kreatif berasal dari data autentik, kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya, berbentuk novel, puisi, atau prosa. Contoh teksnya seperti ini. Coba kita baca bersama-sama. Keadaan alam Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau. Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Lebih dari setengah atau 65% penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa. Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung api. Sekitar 130 diantaranya termasuk gunung api aktif. Sebagian dari gunung api terletak di dasar laut dan tidak terlihat di permukaan laut. Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung api aktif. Selain itu, terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah barat laut. Angin ini membawa banyak uap air sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim hujan. Bulan Juni hingga Oktober, angin bertiup dari tenggara. Angin ini bersifat kering sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim kemarau. Suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Namun, suhu juga sangat bervariasi. Rata-rata mendekati 40 derajat Celcius pada musim kemarau di Lembah Palu, Sulawesi, dan Pulau Timor. Suhu di bawah 0 derajat Celcius di pegunungan Jaya Wijaya, Papua. Terdapat salju abadi di puncak-puncak pegunungan di Papua, seperti Puncak Trikora dan Puncak Jaya. Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun. Daerah dengan curah hujan rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Delta Memberamo di Papua. Nah, dari teks tadi kita memperoleh judulnya Kondisi Alam Indonesia. Kemudian kondisi umum alam Indonesia. Indonesia memiliki ribuan pulau. Indonesia mempunyai iklim tropis basah.
serta memiliki dua musim yaitu musim hujan dan kemarau. Ciri-ciri khusus kondisi alam Indonesia. Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm per tahun serta terdapat 400 gunung berapi serta 130 diantaranya aktif. Informasi selanjutnya, Indonesia tempat pertemuan dua rangkaian gunung api aktif dan puluhan patahan aktif. Nah, inilah informasi dari teks yang tadi. Informasi selanjutnya, ada salju di puncak pegunungan di Papua. Kemudian kita masuk pembahasan selanjutnya yaitu kata kunci teks non-fiksi. Kata kunci adalah kata yang penting dan menggambarkan informasi dalam suatu teks. Cara menentukan kata kunci. Yang pertama dengan membaca judul teks. Yang kedua mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba kita baca ini contoh teksnya. Kemudian nanti kita cari kata kuncinya. Perputaran bumi dan akibatnya. Bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Apa akibat putaran tersebut? Untuk mengetahuinya, amatilah bola dunia atau peta dunia serta garis yang tampak di dalamnya. Tahukah kamu, garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang dibedakan menjadi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Garis lintang itu digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Ini penjelasan kata kuncinya. Perkiraan kata kunci, akibat perputaran bumi. Kemudian, perkiraan informasi, pengertian garis bujur dan garis lintang, akibat perputaran bumi. Ini dia kata kuncinya. Yang pertama, kosakata baru, derajat. Maknanya, satuan sudut setiap 1 derajat sama dengan 1/90 siku-siku. Kalimatnya, garis ekuator disebut juga dengan garis lintang 0 derajat. Kosakata baru selanjutnya, lintang. Maknanya, garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi yang berpusat pada garis khatulistiwa. Kalimat, garis lintang 0 derajat melewati kota Pontianak di Kalimantan. Kosakata baru yang nomor 3, bujur. Definisi, garis khayal yang ditarik dari ujung kutub utara sampai ke kutub selatan yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi pada globe atau peta. Kalimat, garis bujur 0 derajat berada di kota Greenwich, Inggris. Kosakata baru yang keempat, paralel, yang berarti makna sejajar, mirip. Kalimat, rangkaian paralel digunakan di rumah dan kantor-kantor. Kosakata baru yang kelima, meridian. Makna, garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Kalimat, garis meridian dapat kita jumpai di globe. Informasi pentingnya yang pertama, bumi berputar membentuk lingkaran 360 derajat selama 24 jam. Garis pada globe berupa garis lintang dan garis meridian.
Informasi penting yang kedua, garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi sebagai pedoman untuk pembagian iklim. Ada dua macam, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Informasi yang ketiga, garis bujur adalah garis khayal yang membujur membela bumi menjadi barat dan timur. Yang keempat, garis bujur barat dan garis bujur timur berhimpit di garis 0 derajat Greenwich. Informasi yang kelima, saat bumi berotasi 1 derajat membutuhkan waktu 4 menit. Setiap 15 derajat di bumi memiliki selisih waktu 1 jam. Nah, sekarang coba bacalah sebuah teks non-fiksi, kemudian cari kosakata barunya ya. Sekian pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Ustazah harapkan video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.